pikir ini harus kita mempertahankan tingkat terus karena kami menyadari sebelumnya ya bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi terbesar di timur Indonesia dan salah satunya BPH, kami menyadari bahwa pengetahuan publik tentang kinerja transparansi dan pertanggungjawaban universitas itu menjadi salah satu agenda utama yang memang perlu dilakukan. Unas juga menyadari sebetulnya ya bahwa dalam prinsip tata kelola universitas yang baik, good university governance, memang pemimpinan atau JJ ini memang sangat berat untuk usaha dosen berkaitan dengan good university governance. Di situ ada transparansi, tentunya juga dilakukan secara bertahap dan saat itu kita sudah lakukan. Kita sebelum saya masuk ke dialog-dialog yang informal, ini ada pengumuman penting. Saya pikir ini menarik untuk dilihat secara khusus dan istimewa. Yaitu Unas baru saja menerima penghargaan dari IPIA itu ditandatangani oleh BPD kita Sohani sini. Unas mendapatkan peringkat ketiga nasional untuk indeks kinerja utama tahun 2020. Nanti kami buat rilisnya dan saya pikir ini berita yang sangat bagus karena kita berhasil mengalahkan universitas ternama Indonesia yang selama ini merajai peringkat itu terbaik, di mana yang pertama itu adalah justru UNESA, Universitas Surabaya, dan yang kedua Universitas Erlangga, dan yang ketiga itu Universitas Hasanuddin di Kecamatan Jari. Nanti kita buat prediksi kalau bisa secepat bisa. Itu yang pertama. Terus kedua ini ada sesuatu perubahan tentang struktur. Kalau sebelumnya kan ada biokomunikasi. Biokomunikasi sudah tidak ada lagi, makanya humas itu berada di bawah komando kepala sekretaris dan juga sekretaris. Jadi sebenarnya fungsi tidak berubah, hanya mekanisme pelaporan saja dan koordinasi internal supaya ada percepatan, kemudian juga ada integritas, kemudian juga ada upaya yang lebih kejam menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis. Karena rektor melihat ya bahwa di era speed ini humas itu harus betul-betul cekatan. Di mana kita memahami bahwa media itu memerlukan kecepatan informasi yang akurat. Oleh itu kita harus siap setiap saat untuk memberikan informasi, memberikan klarifikasi, dan juga siap untuk verifikasi terhadap informasi-informasi yang beredar. Oleh itu dengan adanya sekretaris itu akan sangat memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan pihak aktif di lingkungan universitas ketika teman-teman media ingin mengakses informasi dan ingin bertahu. Seperti itu dinamisasi informasi dan juga pemeriksaan kecepatan dan ketepatan informasi sehingga rektor melihat bahwa posisi humas ini itu sangat strategis sekali, di mana sebagai mantan yang mulut dari universitas
terutama yang berkaitan dengan informasi kepada segenap pengguna jurnalis. Saya pikir itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pikir dialog-dialog informasi seperti ini harus dilakukan secara tinggi. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini ya, kita mengalami apa yang disebut dengan information obesity. Jadi ada 3 tantangan utama yang sama-sama kita hadapi. Tunas sebagai institusi yang sangat strategik itu menghadapi 3 tantangan ini, dan juga media menghadapi 3 tantangan besar ini di era keterbukaan informasi. Itu yang pertama, misinformasi. Yang kedua, misinformasi. Yang ketiga, malinformasi. 3 ini musuh bersama kita semua nih. Nah, di mana tentunya harus dilakukan dengan betul-betul cepat, tepat, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Nah, disinformasi kita tahu di era saat ini itu peluangnya besar sekali. Karena apa? Ini kan ada power sharingnya, yang dulunya itu hanya dipegang oleh militer yang media besar tertentu, dan itu prosesnya apa saja. Tapi sekarang citizen report, kemudian individu yang memiliki media sosial itu bisa menyebarkan informasi itu tanpa cross check lagi. Nah, jadi ini tantangan informasi ini sangat besar sekali. Oleh itu, ya, Prof. Gigi menekankan bahwa Unhas dan segala timnya harus orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja keras, dan juga pragmatik, dan juga memiliki tingkat integritas yang tinggi, dan kemudian setiap saat harus bisa terkoneksi dengan begitu banyak sumber-sumber media informasi yang ada di sekitar kita. Kemudian misinformasi ini juga sering sekali terjadi. Kenapa? Karena orang berburu deadline, kecepatan, dan kalau kita tidak teliti benar dan mengandalkan hal yang bersifat verifikasi dan cross-check, fake news, jurnalisme, maka banyak sekali informasi yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam. Nah, kami juga di pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan begitu banyak bukti sebenarnya, bukan hanya dalam 2014, tapi berita-berita yang lebih setiap saat. Jadi ada yang disebut sebagai news reproduction yang harus terus-menerus dilakukan. Dan oleh itu koneksi dengan media saat ini merupakan prioritas utama. Karenanya aspek-aspek berkaitan dengan ini beyond media relation, tapi public relation secara luas, karena media itu hanya salah satu aspek yang sangat penting. Tetapi publik yang lebih luas ini juga menjadi perhatian kita, karena media sebagai salah satu sumber terpenting bisa menjadi perubahan di satu sisi, dan juga diharapkan ada fungsi-fungsi edukatif, ada fungsi-fungsi informasi, dan juga ada fungsi-fungsi entertainment. Jadi apa macam media itu terlalu lama sebenarnya ada fungsi-fungsi entertainment seperti yang dikembangkan di samping fungsi-fungsi. Kemudian yang ketiga tadi itu malinformasi. Nah, ini penting karena masih banyak, tapi tidak ada media yang ada di sini. Masih banyak yang menggunakan pola-pola lama. Dan itu di masa lalu strategi ini cukup efektif dan bisa sesungguhnya dianggap sebagai positif, karena media itu sebagai salah satu force. Jadi jangankan institusi seperti Unhas, media ini sebenarnya menjadi negara, terutama dalam proses demokratisasi luas ya, kemudian luasan publik, menyatakan
cuman tetap kita harus waspada. Dan itu teks itu tengok di mana sumber informasi bisa aja melakukan hal itu untuk kepentingan pencitraan misalnya. Meskipun itu data-datanya nggak ada, itu ada saja. Itu banyak tragedi perusahaan-perusahaan besar ya, tidak ada perusahaan-perusahaan akan melakukan cara-cara ini untuk menegakkan citra perusahaan meskipun melakukan informasi. Tapi di mana sih tidak oleh itu saya pikir ada kesetaraan di sini antara institusi pendidikan tinggi sebagai sumber informasi dan media di sisi yang lain sebagai institusi yang membutuhkan informasi. Kita ada aspek kesetaraan. Makanya salah satu bentuk untuk menegaskan kesetaraan duduk bersama seperti ini. Ya, kita harus sering dalam bentuk dan sangat informal. Bahkan rektor sudah sangat setuju itu kalau ada umpamanya kita mengadakan olahraga bersama, bisa masuk futsal sama-sama. Nah, di soccer tuh? Bisa main soccer, bisa main bulu tangkis sama-sama.